Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, yang selalu peduli dan mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh ada, bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Lukas pasal 11 ayat 34-35. Tertulis demikian. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Saudara dikasih Tuhan, di zamannya surat kabar dulu atau lebih singkat disebut koran, ada sebuah kisah mengenai seorang nenek yang sering berdoa setiap pagi sebelum memulai segala aktivitasnya. Cucunya sering memperhatikan kebiasaan sang nenek dan ikut berdoa. Tapi sejak mulai berlangganan koran setiap hari, sang nenek selalu membaca koran setiap pagi setelah bangun tidur. Sang cucu bertanya kepada neneknya, apakah nenek sudah tidak lagi mementingkan doa karena setiap hari selalu membaca koran. Mendengar pertanyaan cucunya, sang nenek kemudian berdalih, "Oh, nenek membaca koran untuk mencari tahu apa yang nenek harus doakan." Saudara yang dikasihi Tuhan, mata kita begitu lapar dengan berbagai berita dan informasi. Setiap hari kita membaca dan melihat berbagai hal di media sosial, internet, aplikasi, TV, dan berbagai platform yang ada. Kita juga melihat berbagai hal dalam lingkungan keseharian kita. Tapi sadarkah kita, saudara, bahwa kita perlu berhati-hati dengan mata yang kita miliki? Bukan dengan tanpa tanggung jawab mata diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kita mata, disertai dengan tanggung jawab untuk memakainya seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam Lukas pasal 11 ayat 34-35 ini, kita membaca bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Mata berhubungan dengan penglihatan kita, tapi jauh melampaui itu mata terkoneksi dengan hati dan pikiran kita, saudara. Ada sebuah lagu sekolah minggu mengatakan, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah, maka hati-hati gunakan matamu. Jangan sampai yang kita lihat membuat kita berdosa, dan dengan demikian membuat seluruh tubuh kita menjadi gelap di mata Tuhan. Sebuah studi di MIT menunjukkan bahwa otak manusia dapat menyerap dan mengidentifikasi apa yang dilihat mata, walaupun hanya dalam waktu sekejap, yaitu 13 milidetik. Betapa cepatnya informasi yang didapatkan oleh otak melalui mata saja, saudara. Apa yang kita lihat dengan mata diolah oleh pikiran kita. Itu sebabnya sangatlah penting apa yang kita lihat itu haruslah yang baik dan berkenan pada Tuhan, yang membangun kehidupan kita, bukan yang meruntuhkan dan membuat kita masuk dalam dosa. Ada sebuah istilah gemar membaca itu baik, tapi pada kenyataannya tidak semua bacaan baik untuk dibaca. Apa yang kita lihat dan baca akan berdampak pada pikiran kita. Kita perlu menyadari akan hal ini. Jangan sampai kita terintimidasi dan terinfiltrasi oleh apa yang kita baca atau lihat dengan mata kita.
Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jagalah mata kita agar dipakai untuk perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan firman-Nya. Terlebih lagi di zaman modern sekarang ini, di mana teknologi metaverse semakin merambah di seluruh dunia. Jagalah mata kita, saudara. Tuhan Yesus berkata, "Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah itu." Ini merupakan teguran yang keras. Bukan secara harafiah supaya kita mencungkil mata kita, tapi secara kiasan memberikan peringatan agar kita benar-benar menjaga mata kita dari segala hal yang tidak baik, dari berbagai dosa dan hawa nafsu jahat. Mari saudara hidup benar dengan menjaga mata kita. Tuhan akan selalu menolong dan memampukan kita. Karena mata adalah pelita tubuh, mari kita jaga agar terang atau pelita itu tidak menjadi gelap. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan dan mengingatkan kami untuk menjaga mata kami, supaya apa yang kami lihat atau kami baca, semuanya itu adalah hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, tuntun setiap langkah kami, penuhi hati kami dengan kasih yang sungguh kepadamu, sehingga kehidupan kami selalu kami jalani dengan fokus kepada Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami ini bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, termasuk mata kami. Kami pakai mata kami bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil, dan di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kembali kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati, berikan keamanan, dan lawat ya Tuhan, agar setiap orang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Pulihkan situasi yang ada, kembali menjadi baik dan normal. Berkati juga gereja-gerejamu di Indonesia dan di seluruh dunia. Semua umat-Mu Tuhan berkati. Jadikan kami satu di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan memulihkan, serta memberikan jalan keluar. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.